ke-23 di Palagan Bojong Kokosan dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan saya ambil alih. Para komandan pasukan ke samping kanan barisan. Kejar! Istirahat di tempat. Hadirin tamu undangan dan peserta upacara yang berbahagia, izinkan kami membacakan susunan upacara sebagai berikut. Pejabat upacara bertindak selaku inspektur upacara pada upacara peringatan Hari Juang Siliwangi. Kepala Staf Kodim 0607 Kota Sukabumi, Mayor Infanteri Suntoro. Komandan upacara Kapten Infanteri Mahmud, Komandan Koramil 0607 10 Nagrang. Perwira upacara Kapten Infanteri Ahmad Amin SPDI, Pasipers Kodim 0607 Kota Sukabumi. Kesatuan upacara terdiri dari 1 unit Korps Pusik Marching Band Kita Bahana Praja dengan konduktor Bapak Andri, Kodim 0607 Kota Sukabumi, Kodim 0622 Kabupaten Sukabumi, Batalion Infanteri 310 Kidang Kancana, Batalion Armet 1311 Nanggala Kostra, Polres Kabupaten Sukabumi, Satpol PP Kabupaten Sukabumi, Dishub Kabupaten Sukabumi, PPM Kabupaten Sukabumi, dan Pramuka Kabupaten Sukabumi. Demikian kesatuan upacara pada upacara pagi hari ini. Dan kami mohon kepada seluruh peserta upacara untuk dapat mengikuti dan melaksanakan upacara ini dengan tertib dan hikmat sebagai momentum wujud rasa terima kasih kepada para pahlawan bangsa ini. Pembacaan sejarah singkat Palagan Bojong Kokosan. Peristiwa pertempuran Bojong Kokosan tahun 1945. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua yang dimenangkan oleh Sekutu, Inggris dan Belanda menandatangani CAA di kota London pada tanggal 24 Agustus yang berisi perjanjian pengembalian kekuasaan Belanda atas Hindia Belanda, dan pada saat itu juga Komandan Sik Laksamana Madya Mountbatten membentuk AFNI untuk menjalankan misi pelucutan tentara Jepang dan Maluku oleh Australia di bawah pimpinan Brigjen Albert Thomas, dan di Pulau Jawa serta Sumatera oleh Inggris yang dipimpin Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Pada tanggal 8 September 1945,
Six menugaskan 7 perwira sekutu yang dipimpin Mayor Greenhalgh sebagai intelijen untuk mencari informasi dari pemerintahan Indonesia dan Jepang mengenai situasi dan kondisi pasca menyerahkan Jepang kepada sekutu. Berdasarkan hasil laporan intelijen tersebut, maka mendaratlah pasukan AFNAI pada tanggal 16 hingga 29 September tahun 1945 yang membawa divisi kelima, yaitu Batalion 23 dan 26 India atau Gurkha, serta pasukan Belanda atau Nika yang dipimpin oleh Dr. Van Mook. Situasi politik dan keamanan yang tidak menentu setelah Perang Dunia Kedua serta kedatangan pasukan sekutu atau AFNAI yang membawa serta Belanda menjadi awal revolusi kemerdekaan atau perang kemerdekaan di Indonesia dengan terjadinya perlawanan di berbagai daerah dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Mana salah satu pertempurannya terjadi di sebuah desa bernama Bojong Kokosan, Kecamatan Pangkuda, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 9 Desember tahun 1945 yang menjadi catatan penting dalam sejarah dunia, terutama bagi pihak sekutu. Sukabumi, 9 Desember 1945, konvoi pasukan sekutu Batalion 59 Jats dari Divisi Kedua-3 India dan Nika atau Belanda yang bertujuan untuk membuat kantung-kantung pertahanan dan menguasai wilayah Sukabumi, Jawa Barat dan Pulau Jawa bergerak dari Jakarta menuju ke Bandung melalui jalur Bogor, Sukabumi, Cianjur dengan peralatan tempur lengkap seperti tank Sherman, tank Stuart, Panzer Major, Blank Kelly dan sekitar 150 truk mengangkut perbekalan serta tentara-tentara yang berpengalaman dalam Perang Dunia Kedua. Atas perintah Komandemen Jawa Barat Mayor Jenderal Didi Kartasasmita, Resimen 3 TKR Sukabumi yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Edi Sukardi membuat her di lokasi dengan menempatkan Batalion 1 di wilayah Ciawi, Cigombong hingga Cibadak yang dipimpin Mayor Yahya Bahram Tangkuti, Batalion 2 di Cibadak hingga batas kota Sukabumi dipimpin Mayor Heri Sukardi. Batalion 3 dipimpin Kapten Anwar bersiaga dari Gebrong, Ciranjang hingga Cianjur, dan Batalion 4 dipimpin Mayor Abdurrahman berada di dalam kota Madia Sukabumi hingga Gebrong, dibantu oleh organisasi kemasyarakatan seperti Hizbullah, Sabilillah, Barisan Bantek, Barisan Pemuda Proleta, KRIS, Pesindo, para santri dari berbagai pesantren dan masyarakat. Konvoi pasukan sekutu yang panjangnya sekitar 12 km diibaratkan ular berbisa oleh Letkol Edi Sukardi meliuk-liuk memasuki area killing ground di celah sempit di antara dua bukit Bojong Kokosan. Konvoi terhenti karena terhalang oleh batang-batang pohon dan ketika tank Sherman mencoba mendorongnya terjadi ledakan akibat mengenai ranjau darat. Pada saat itulah pasukan TKR dengan dibantu oleh kelaskaran dan masyarakat menyerang konvoi tersebut mulai dari kepala hingga ujung ekornya yang berada di Cigombong dengan hanya menggunakan peralatan tempur sederhana seperti bom molotov, bambu runcing, golok, tombak, panah, ketepel, granat dan senjata-senjata hasil rampasan perang seperti samurai, pedang, arisaka, stand gun, geren, dan senjata lainnya. Selama kurang lebih 1 jam pertempuran berlangsung sengit, serangan pihak Republik yang terus-menerus mengakibatkan pasukan sekutu terdesak dan bertahan di balik kendaraan-kendaraan pengangkut. Konvoi terpenggal, rusak dari kepala hingga ujung ekornya. Saat serangan pihak Republik mulai menurun dan lebih menggunakan taktik hit and run, sekutu mencoba membalas serangan melalui pesawat pengebom RAF, tetapi serangan tersebut terhambat akibat turunnya hujan yang begitu derasnya dan kabut yang sangat tebal, sehingga pihak sekutu kembali menyusul konvoinya untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Bandung. Sepanjang perjalanan menuju ke Bandung, sekutu mendapatkan serangan dari Batalion 2 yang berada di Cibadak hingga batas kota Sukabumi. Di dalam kota Sukabumi terkepung oleh Batalion 4 dan pasukan penolong dari markas sekutu Cimahi Bandung, yaitu Batalion 3 Gurkha Rifles, mendapatkan perlawanan dari Batalion 3 yang berada di Cianjur, Ciranjang hingga Gebrong.
Pasukan sekutu terkepung di Sukabumi dari tanggal 9 hingga tanggal 12 Desember 1945 yang akhirnya mengadakan perundingan dengan Letkol Edi Sukardi, Komandan Resimen 3 TKR Sukabumi, Mr. Harun Bupati Sukabumi, dan Mr. Samsudin Wali Kota Sukabumi untuk gencatan senjata. Dan sepanjang perjalanan menuju tempat perundingan, sekutu yang diwakili Mayor Rawin Singh mengibarkan bendera berwarna putih. Perlawanan pihak Republik dalam peristiwa Bojong Kokosan di Sukabumi telah memicu berbagai peristiwa penting di wilayah Jawa Barat, berpengaruh besar secara nasional dan menjadi pembahasan dalam parlemen Inggris pada saat itu. Sebuah negara yang baru memproklamasikan kemerdekaannya ternyata telah mampu mengalahkan salah satu kekuatan militer pemenang Perang Dunia Kedua yang telah memukul mundur Jerman, Italia, dan negara-negara poros di daratan Eropa, yang telah menghancurkan Jepang dengan pengeboman Nagasaki dan Hiroshima. Itulah heroiknya peristiwa Bojong Kokosan. Kepala Staf Kodim 0607 Kota Sukabumi selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara. Undangan dimohon berdiri. Mars Hari Juang Siliwangi. Laporan Komandan Upacara. Lapor
upacara peringatan Hari Juang Siliwangi tahun 2023 siap dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Undangan dimohon berdiri. Pada upacara peringatan Hari Juang Siliwangi di Balagan Bojokokosan, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Bupati atau yang mewakili dan segenap unsur Forkopimda Kabupaten Sukabumi atau yang mewakili yang saya hormati Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi, Kepala Museum Monumen Balagan. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata. Rangkap. Tegak senjata. Rangkap. Undangan dimohon berdiri. Himne Siliwangi.